Halo, perkenalkan nama saya Sabrina Cahaya Nabila. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 4A dengan NPM 23106310800038. Saudara-saudara, di sini saya akan berretorika dengan judul Generasi yang terjebak dalam layar antara inovasi dan kecemasan. Hari ini saya ingin mengajak Anda merenung bersama-sama bukan tentang hal yang asing, tapi justru tentang sesuatu yang sangat dekat. Sesuatu yang hampir tidak pernah kita tinggalkan, sesuatu yang menjadi sahabat sekaligus musuh, yaitu layar ponsel kita sendiri. Nah, adakah di antara kalian saat bangun tidur lalu mengucap syukur, berdoa, atau bahkan menatap mata orang tua kita? Ataukah tangan kita lebih dulu mencari ponsel, membuka notifikasi, mengecek pesan, melihat siapa yang menyukai postingan kita semalam? Inilah wajah zaman kita. Nah, dunia digital, revolusi atau perang sunyi. Dunia telah berubah, internet telah merevolusi hampir seluruh aspek kehidupan manusia, pendidikan, ekonomi, komunikasi, bahkan cinta dan pertemanan. Semuanya kini bisa terjadi tanpa harus bertatap muka. Kita hidup dalam apa yang disebut sosiolog sebagai era konektivitas total. Namun, izinkan saya bertanya, apakah kita benar-benar terkoneksi? Ataukah kita justru semakin terasing? Kita bisa berbicara dengan orang di seberang benua, tapi lupa menyapa tetangga sendiri. Kita bisa menonton ratusan video pendek dalam 1 jam, tapi tak sanggup duduk tenang 5 menit tanpa menyentuh layar. Kita sedang berperang, hadirin. Tapi bukan perang senjata, ini adalah perang perhatian. Nah, generasi yang tumbuh bersama notifikasi, laporan dari Common Sense Media menunjukkan bahwa remaja Indonesia menghabiskan rata-rata 6-8 jam sehari di depan layar ponsel. Tak jarang mereka mengakses media sosial saat belajar, saat makan, bahkan saat bersama keluarga. Apakah ini hanya soal hiburan? Tidak, ini soal identitas. Generasi muda hari ini membentuk kepercayaan dirinya dari algoritma. Mereka merasa berharga jika mendapatkan likes. Mereka merasa diterima jika di-follow, dan mereka merasa terbuang jika tidak dinotis secara digital. Bayangkan, anak-anak ini belajar mencintai diri sendiri, bukan dari orang tuanya, bukan dari guru, atau dari sahabatnya, melainkan dari komentar netizen yang bahkan tidak mengenal mereka. Nah, lalu kecanduan yang halus dan sistematis ini bukan kebetulan. Platform-platform seperti TikTok, Instagram, YouTube dirancang dengan algoritma adiktif. Konten bisa disajikan tak habis-habis. Setiap gesekan jari menghadirkan sensasi baru. Ini bukan sekedar hiburan, ini adalah ekonomi atensi. Kita bukan pengguna, kita adalah produk. Semakin lama kita menatap layar, semakin banyak uang yang mereka hasilkan. Dan sementara mereka meraup miliaran dolar, anak-anak kita kehilangan kemampuan konsentrasi, kehilangan minat baca, bahkan kehilangan rasa percaya diri. Media sosial dan kesehatan mental, ini adalah krisis yang senyap. Saudara-saudara yang saya cintai, apakah Anda tahu bahwa WHO pada tahun 2023 menyatakan kesehatan mental remaja sebagai krisis global? Banyak remaja mengalami depresi, gangguan tidur, gangguan makan, dan kecemasan sosial akibat tekanan dari dunia maya. Mereka merasa tak cukup baik, tak cukup cantik, tak cukup keren, karena standar kecantikan dan kesuksesan ditentukan oleh influencer dan selebgram
yang hidupnya penuh editan dan pencitraan. Saya pernah bertemu dengan anak SMP yang berkata, "Saya ingin operasi hidung agar seperti artis Korea. Saya malu kalau dipoto." Apa yang membuat anak ini berpikir bahwa wajahnya tidak layak? Apa yang membuat mereka membenci diri mereka sendiri pada usia yang seharusnya dipenuhi rasa ingin tahu dan semangat? Jawabannya adalah kita, dunia yang kita ciptakan, sistem yang kita biarkan. Lalu, apa sih solusi yang harus kita ambil dengan apa yang sudah kita lihat, apa yang terjadi sekarang? Nah, saya di sini untuk mengajak kita semua mengambil peran. Yang pertama, literasi digital harus dimulai sejak dini. Anak-anak harus diajari bahwa mereka melihat di media sosial bukanlah kenyataan mutlak. Mereka harus tahu bahwa diri bukan ditentukan oleh likes, tapi oleh karakter dan kontribusi mereka. Yang kedua, peran keluarga sangat krusial. Orang tua harus menjadi teladan. Bagaimana mungkin anak akan lepas dari layar jika orang tuanya juga sibuk scroll TikTok saat makan bersama? Nah, yang ketiga, sistem pendidikan harus beradaptasi. Sekolah jangan hanya mengajar nilai akademik, harus ada ruang bagi pendidikan emosional, manajemen stres, bahkan etika bermedia. Yang keempat, pemerintah dan masyarakat harus turun tangan. Kita perlu regulasi yang membatasi konten deskriptif, iklan manipulatif, dan algoritma yang memicu kecanduan. Kita butuh ruang publik yang sehat, baik daring maupun luring. Nah, mari kita kembali menjadi manusia. Saudara-saudara, jika kita tidak bertindak, kita akan kehilangan generasi ini. Bukan hanya karena narkoba, bukan karena kemiskinan, tapi karena kecanduan layar yang membungkam potensi mereka. Kita butuh revolusi bukan pada teknologi, tapi pada kesadaran. Mari kita buka mata, bukan sekedar membuka layar. Mari kita sentuh hati, bukan sekedar menyentuh layar. Mari kita kembali menjadi manusia yang melihat, mendengar, dan merasakan dengan utuh. Jangan biarkan generasi ini menjadi generasi yang viral, tapi hampa. Jangan biarkan adik kita, anak kita, atau bahkan diri kita sendiri kehilangan arah hanya karena dunia maya yang semu ini. Bagaimana? Saya tutup dengan satu pertanyaan terakhir. Apakah Anda yang mengendalikan layar Anda atau layar Anda yang mengendalikan Anda? Cukup sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.